Iya, kembali lagi di Opini Rancu. Yang kali ini episode 6 ya. Episode 6. 6 ya, tidak henti-hentinya kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan COVID-19 ini karena banyak sekali ada masalah di COVID ini ya. Ya, sebenarnya aku bosen udah bosen sekali sebenarnya bahas COVID ini, tapi ya bagaimana lagi, kita ada di kondisi kayak sekarang, ya kita memang nggak bisa nolak, memang ada di depan kita. Karena memang COVID ini merupakan suatu masalah, jadi dari masalah itulah kita mendapatkan suatu opini yang sangat rancu yang bisa kita opinikan seperti itu. Jadi ya bagaimana lagi? Nah, sebelum itu saya kasih tahu teman-teman kembali, untuk yang bersumbu pendek dan tidak bisa membuka pikirannya dengan baik, silahkan tutup video ini. Kami tidak pernah memaksa teman-teman untuk menonton video ini. Silahkan pulang, matikan YouTube Anda, irit kuota. Lebih baik kuota Anda gunakan untuk download Ruang Guru, download kalkulator, biar tidak salah hitung. Mungkin dia itu tidak salah hitung. Siapa yang tidak salah hitung? Apa mungkin Bapak? Sebenarnya apa topik kita kali ini sebenarnya, Chris? Jadi topik kita kali ini ya yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya yang pasti kalian nonton. Para bule lah pokoknya itu mengadakan suatu party-party besar-besaran banget. Di Canggu lokasinya. Nah di sana itu kan ya kita tahu kan sedang suasana seperti ini. Nah tapi di Canggu itu ada nih suatu, aku nggak tahu entah dia influencer, entah dia itu artis atau penyanyi mungkin. Aku sih nggak tahu juga kok bisa sih ada acara seramai itu, padahal kita sendiri yang cuma nongkrong berempat di warung kopi digerebek sama pecalang. Tapi kok mereka para bule yang nongkrong beramai, nggak nongkrong sih, mereka itu party bisa dibilang sambil minum minuman itu nggak tertangkap. Bukannya nggak ditangkap, Gimana? pecalangnya nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin, wah, tolong semeton ampurang niki sampun wengi niki nawak pun kondisi covid niki ampunang mungkin kumpul mungkin nggih. Huh? Party, come on. Let's join us. Jadi solusinya sebenarnya pecalang silahkan kursus bahasa Inggris kalau misalnya. Ih nggak salah dong. Karena kita di Bali ini kan bukan orang lokal aja. Iya. Orang-orang dari WNA juga banyak yang ada di Bali, terutama di wilayah pariwisata kayak di Canggu kan. Seperti yang dibilang sama Krisna tadi itu, menurutku sih itu karena aku nggak tahu itu sebenarnya party apa. Kalau misalnya itu seminar COVID kan kita nggak tahu. Maksudnya kalau misalnya memang itu nggak boleh, ya kita sebenarnya sekarang tidak usah lah kita tuh saling ya. Udah banyak sekali orang yang saling mengingatkan gitu loh. Kalau misalnya teman-teman cuma nge-share di sosial media, ini ada orang kumpul-kumpul gitu. Itu sebenarnya sama dengan ayo kita hujat yuk gitu. Ngerti nggak? Maksudnya tuh kayak ada orang kumpul-kumpul nih, diekspos sama orang yang punya akun besar. Itu sama aja kayak ayo kita hujat orang ini kayak gitu. Bukan bilang kayak di sini gini ini melanggar protokol. Lebih ke arah mari kita hujat orang ini. Mari kita berikan sanksi media sosial. Kalau misalnya memang antusiasnya teman-teman untuk mengatasi pandemi ini dengan memperingatkan teman-teman yang tidak mau mentaati protokol, ya sebaiknya jangan terlalu menggunakan caption yang kontroversial. Ya jangan terlalu memaksa teman-teman yang lain untuk memancing emosi dan saling menghujat kayak gitu. Ya kita tahu kalau misalnya teman-teman emosi, teman-teman nggak dapat keluar tapi orang lain party. Anda tidak punya uang untuk party kan? Jadi sabar aja. Atau mungkin kalau pendapatku mungkin bulenya tuh partinya itu di bawah jam 9 malam, jadi COVID-nya belum keluar kan bisa party dah kan. Karena di Bali itu kan yang tidak boleh tuh di atas jam 9 malam tuh. Enggak, Chris, bukan di Bali, di Denpasar. Ya, di Denpasar tuh nggak boleh tuh di atas jam 9 malam. Walaupun di bawah jam 9 malam mau seramai apapun nggak apa-apa sih mungkin ya. Kalau di atas jam 9 malam walaupun cuma 4 orang ngumpul, jadi gerebek maksudnya itu bagaimana dong? Iya, maksudnya ini seperti yang video yang aku bahas kemarin dah. Kalau misalnya kebijakan itu memang benar-benar berguna, ya dari dulu kita dari awal COVID ini kita udah tutup jam 9. Kenapa makin banyak kasusnya? Gitu ya, kalau misalnya apa sih sebenarnya solusi yang baik, kita juga nggak bisa nemuin ini. Kita juga nggak tahu solusi yang terbaik untuk di kota ini untuk mengatasi pandemi itu seperti apa. Kita juga nggak mengerti dan kita juga nggak terlalu mengikuti konspirasi tentang ini. Iya, langsung lanjut ke berita selanjutnya, Chris. Apa tuh, Bang? Jadi kita santai-santai dulu nih. Terlepas dari banyaknya berita buruk yang terjadi di sosial media sana, ini ada berita baik. Berita baik nih. Apa tuh? Jadi untuk teman-teman
yang suka nonton konser, kita sudah boleh nonton konser sekarang. Konser apa tuh kok bisa boleh lagi? Pandemi ini kan bukannya disuruh untuk social distancing. Lo, jangan salah. Gini, kita bacakan saja langsung beritanya. Kemenkes perbolehkan adakan konser, tapi syaratnya penonton harus duduk, tidak boleh berdiri. Nanti duduknya itu apakah lesehan atau disediain kursi itu atau gimana maksudnya? Nah, itu kurang tahu, tapi di sini ada foto yoga. Nah, walaupun aku belum tahu sebenarnya Kemenkes ini bilangnya apakah duduknya itu bakal lesehan atau bagaimana, karena sekarang konser jarang sih ada yang indoor ya. Konser pasti outdoor dong. Berarti bisa kita simpulkan bahwa selain COVID itu keluar di atas jam 9 malam, COVID juga tidak bisa mencari orang yang sedang duduk. Sebenarnya ini berita-berita kayak gini tuh dia ngasihnya itu setengah-setengah loh kayak gini. Kemenkes perbolehkan adakan konser, syaratnya duduk. Nah, duduk itu bagaimana? Oh iya benar juga kan COVID itu melalui udara. Iya. Orang duduk nggak kena udara mungkin. Cerdas sekali ya Bapak Kemenkes kita ya. Salut. Kemenkes S-nya itu kan sukses. Wih sukses sih. Dan berita ini juga dapat respon yang maksudnya respon yang bercanda gitu. Dari dijadikan bahan iya, bercandaan ya jadi padahal bahan maksud Kemenkes itu kan bagus agar teman-teman sekalian juga bisa nonton konser tapi duduk aja nggak dikasih tahu maksudnya tuh duduk di depan gininya depan panggungnya apa duduk di rumah nonton konser online Oh, gitu. bisa aja. Duduk Iya, Pak Menkes wih sangat bagus teka-tekinya ini. ternyata duduk di rumah. Iya di rumah ujung-ujungnya. Ya nggak salah sih. salah. Menurut semua merasa benar, ngerasa nggak? Semua tuh ngerasa punya solusi yang terbaik Iya. di kolom komentar, bahkan netizen, bahkan influencer yang kecil, bahkan orang-orang yang sudah besar merasa kayak oh ini salah itu salah dan dia punya solusi yang terbaik, tapi kayaknya dia tuh juga nggak bisa kalau disuruh gimana. Ya maksudnya orang-orang tuh juga bener orang-orang tuh semakin pintar semakin sok tahu maksudnya asal komentar mereka menganggap itu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu aneh padahal mereka nggak tahu komentar mereka itu lebih aneh daripada dilakukan oleh para pemerintah. Seperti kita berdua. Iya. Wah, kamu kenapa Bram? Kenapa kamu terlihat bingung menghitung seperti itu? Iya, aku bingung. Aku sedang menghitung pengeluaran pemerintah. Wah, kenapa kamu ikut menghitung pengeluaran pemerintah? Iya, karena pemerintah telah mengeluarkan banyak sekali biaya untuk rapid test, Krishna. Wah, coba sebutkan ada berapa banyak Bram? Jadi, satu rapid test itu senilai 135.000 dan orang yang metes itu 1.500. Jadi jumlahnya Wah, tidak tahu dan katanya sih miliaran sampai 1,3 miliar. wah itu hitungan yang sangat besar Bram. Kita harus memecahkannya dengan satu alat saja. Hitungan sebesar itu bisa dipecahkan dengan satu alat. Iya, hanya dengan satu alat hitungan seperti itu dapat terpecahkan Bram. Alat seperti apa itu, Krishna? Alatnya adalah ada di laptop ini yaitu kalkulator. Mari kita buka. Mereknya Pak Koster. Loh, sudah ada merek rupanya ya. Berapa tadi Bram? Tadi 135.000 rupiah dikali 1.000 orang. Wah, mesin kalkulator ini kenapa menunjukkan angka 135 juta? Apakah mesin kalkulator ini adalah oposisi? Wah, sehingga dia memiliki pendapat yang berbeda dengan pemerintah? Wah, pasti pembuat kalkulator ini benci dengan pemerintah dan ingin menjatuhkan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Sulit menjadi orang bodoh seperti masyarakat pada umumnya. Iya, untung kita bodoh. Jadi, pemerintah bisa pintar. Iya, maka Kalau dari rakyat bodoh, pemerintah bisa pintar. bisa dong, maka dari itu pembuat kalkulator ini pasti bodoh dong. Tidak juga. Mereka berdua pintar. Oh, mereka berdua pintar. Iya. Tapi alatnya sedang error mungkin. Wah, mungkin alatnya ini tidak mampu menghitung pengeluaran negara. Karena saking Jadi siapa yang benar ya? Iya.
Menurut saya alat ini salah, Bram. Yang benar 1,3 miliar menurut Krisna. Iya, pasti ini adalah angka pasti. Anda bilang itu benar apa Anda takut hilang? Hah? Tidak mungkin, itu memang sudah benar. Nah, kalau begitu marilah kita katakan bahwa kalkulator ini jelek. Jangan beli kalkulator ini. Kalau mau hitung-hitungan, tanya ke pemerintah. Wah,